Selamat sore, selamat siang atau selamat sore ya. Ini mulai jam 1:30. Agenda kita untuk membuka acara kali ini adalah press conference atau konferensi pers peluncuran buku Kotak Keajaiban Benua Maritim Ambon Abad 17 karya Georgius Everhardus Sumphius dalam bahasa Latin ya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, saya persilakan kepada Mbak Agnes untuk membuka gong sebagai penanda acara dimulai. Silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini untuk menghadiri acara konferensi pers. Setelah acara konferensi pers ini dilakukan, kita akan pindah ke dalam auditorium untuk memulai peluncuran buku dan diskusi dengan yang mengisinya adalah Prof. Sangkot Marzuki dan Marco Kusumawijaya yang telah hadir di sini. Ya. Pada acara konferensi pers kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Mbak Titik Kartitiani. Beliau adalah jurnalis dan marketing leader dari Taiping Indonesia. Untuk sekedar informasi, acara ini adalah acara kolaborasi antara komunitas bambu dengan Taiping Indonesia. Dan acara ini berlangsung mulai tanggal 2 November hari ini hingga tanggal 12 November. Dan berlangsung di dua tempat, yaitu di Gute House, Jakarta. Dan di Taiping Indonesia yang terletak tidak jauh dari sini, sama-sama di Menteng. Dan Mbak Titik ini sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kita sudah sejak lumayan lama ya Mbak, kita mendiskusikan acara ini dan akhirnya terselenggarakan acara ini dengan bantuan berbagai pihak. Dan nantinya acara ini akan dijelaskan lebih lanjut ya yang di-typing oleh Mbak Titik Kartitiani. Dan di sini juga ada JJ Rizal, Direktur Penerbit Komunitas Bambu yang tahun ini sudah mencapai usia yang ke-25 dan pada usia ke-25 kali ini kita menerbitkan karya Georgius Everhardus Sumphius yang berjudul Kotak Keajaiban Benua Maritim Ambon Abad 17 yang kita terjemahkan dari karya asli dalam bahasa Belanda Ambonse Raritetkamer dan dalam bahasa Inggris itu Ambonis Curiosity Cabinet. Dan di situ sudah ada tersedia bukunya yang versi dari Yale University tahun 1999 dan di sini juga kita kedatangan teman-teman dari Museum Tanah Bogor ya yang sudah membawa koleksi yang sangat langka yaitu koleksi Raritetkamer tahun 1740 dari abad ke-18 dan di sini karena koleksinya khusus dilarang untuk menyentuhnya secara langsung tetapi bisa disentuh dengan menggunakan sarung tangan. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja pemaparan mulai dari siapa dulu ya? Dari Pak Riza dulu ya, dari Komunitas Bambu tentang penerbitan karya ini. Terima kasih. Ya, selamat siang, terima kasih sudah datang ke acara peluncuran terjemahan buku Amboins Raritetkamer, Ambons Curiosity Cabinet ya, yang diterjemahkan oleh Pak Bigman dan terbit tahun 1999 di Yale University. Dan dari terjemahan Pak Bigman itulah Komunitas Bambu mengambil naskah untuk penerjemahan ke bahasa Indonesia karya besar Rumphius. Nah, sebenarnya karya Rumphius ini bagian dari komitmen Komunitas Bambu yang dalam sekitar hampir 8 tahun belakangan ini itu bergaul dengan Prof. Sangkot Marzuki. Nih, Prof. Sangkotnya datang dan banyak memberi kita saran dan bercerita tentang kegelisahannya Prof. Sangkot tentang sejarah sains yang masih kurang atau tidak mendapat tempat di dalam historiografi Indonesia. Nah, Prof. Sangkot sendiri kan orang yang terkenal membangun kembali lembaga Eijkman di masa Pak Habibie. Dan itu institusi prestisius, institusi penting karena menyandang nama seorang nobelis ya, Christian Eijkman. Dan kita kerjasama pertama dengan Prof. Sangkot itu untuk buku Alfred Russel Wallace ya. Itu terjemahan yang sudah sampai cetakan kedua hari ini dan itu
dibantu oleh Prof Sangkot, dan Uswa juga harusnya datang ya, karena Uswa terus terlibat dalam proyek sejarah sains di komunitas bambu. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa penerbitan buku Rumpius ini adalah buku pertama tentang biota laut ya, tentang dunia maritim. Tapi ini bukan yang terakhir sebenarnya, ini langkah awal. Jadi masih ada 5 jilid lagi yang menanti, dan karya yang dari laut naik ke darat ya, tentang tumbuhan, tanaman tadi. Tapi Prof Sangkot juga bilang ada tentang hewan, tapi tentang hewannya nggak pernah ada karena mungkin dicuri. Nah, jadi kita akan mulai tahun depan untuk penerjemahan jilid pertama dari Herbarium Amboinense. Nah, perjalanan penerjemahan Kota Keajaiban Benua Maritim ini sebenarnya cukup singkat ya. Dalam artian pengerjaan penerjemahannya itu berjalan sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun selesai. Tapi proses awalnya itu sebenarnya cukup panjang, karena berpikir gimana mungkin menerjemahkan sebuah karya dari abad ke-17 dengan ketebalan ekstra ya. Terus kemudian juga mengingat situasi dunia penerbitan di Indonesia, tapi kita kemudian akhirnya mengabaikan itu semua, dan untuk ulang tahun ke-25 Kobam kita menjadikan mahkotanya itu sebenarnya penerbitan 2 buku. Pertama buku Marco Kusuma Wijaya, Marconya juga datang hari ini. Kota-kota di Indonesia, pengantar untuk orang banyak, itu 3 jilid dengan ukuran yang sama besarnya dengan buku Rumpius. Nah, buku Rumpius terbit jaraknya hanya 1 bulan dari buku Marco Kusuma Wijaya. Jadi akhir tahun untuk ulang tahun ke-25 tahun Kobam tuh mencetak buku ukuran yang tidak biasa, lebih besar dari ukuran jumbo, dan mencapai halaman 2.500 halaman. 2.500 halaman. Oke. Nah, untuk acara peluncuran dan diskusi buku ini sebenarnya kita berhutang pada banyak pihak ya. Pertama tentu saja kepada Goethe Institut. Setelah acara peluncuran buku Marco Kota-kota di Indonesia, kemudian Marco mengusulkan bagaimana kalau melobi Goethe juga agar buku Rumpius itu bisa diluncurkan di Goethe Institut, karena Rumpius juga bagian dari anggota Akademi Sains di Jerman, walaupun Goethe lahir di daerah Jerman yang berbahasa Belanda ya. Di daerah Jerman yang berbahasa Belanda. Jadi kita senang ini kali kedua peluncuran buku dan diskusi buku di Goethe Institut. Jadi kita ingin berterima kasih kepada Goethe Institut. Terus yang kedua, kita ingin terima kasih sama Marco, sama Prof Sangkot yang nanti akan bicara. Dan acara peluncuran dan diskusi buku Rumpius ini sebenarnya tidak hanya berlangsung hari ini, tapi berlangsung selama sepekan. Dan tidak hanya berlangsung di satu tempat di Goethe Institut, tapi juga berlangsung di tempat lain yang lokasinya juga sama-sama di Menteng, di Taiping. Nah, ini menarik, mungkin nanti akan dijelaskan Taiping itu apa ya, karena terlibat dalam urusan penerbitan perayaan Rumpius ya. Nah, tema dari penerbitan Rumpius ini sengaja kita pilih terbitnya bulan November, karena kita mengetahui bulan ini biasanya orang bicara tentang pahlawan, karena tanggal 10 November tuh dirayakan sebagai Hari Pahlawan.
Nah, kita sebenarnya mau mengintroduksi tentang kepahlawanan dalam ilmu pengetahuan. Nah, karena Rumpius ini salah satu tokoh sains, ya dari banyak tokoh sains yang dilupakan di Indonesia. Nah, kita mau mau membawa Rumpius ini dalam konteks posisinya sebagai pahlawan sains, ya, ilmu pengetahuan. Bagaimana dia bekerja menjadi salah satu pionir atau orang yang mengawali riset saintifik di kawasan Indonesia di masa lalu. Dia menjadikan Ambon sebagai markasnya. Tapi ini juga menggambarkan nanti, mungkin menurut saya yang menarik, Marco akan menjelaskan posisi kota-kota di Indonesia yang dalam periode yang panjang itu menjadi pusat dari aktivitas sains. Bukan hanya sains dalam artian ilmu pengetahuan alam, ya, tapi juga dalam arti yang luas gitu. Nanti dalam diskusi Marco akan bicara tentang hal itu. Nah, jadi tema yang kita ingin bahas adalah bagaimana ketika kita mengenang pahlawan, kita juga bukan mengenang orang yang hanya berperang dengan menggunakan senjata, tapi orang yang berperang menggunakan pena. Dan bagaimana orang yang berjuang menggunakan pena itu menyumbang pada aktivitas sejarah ilmu pengetahuan atau sains yang dalam konteks ini menurut saya sebenarnya menarik, ya. Kalau misal sering orang bicara ketika kita ngomong ini untuk memperingati kepahlawanan dalam ilmu pengetahuan Rumpius, loh itu kan bukan warga negara Indonesia katanya. Nah, yang paling menarik adalah pengalaman saya pernah ke Ternate waktu peluncuran buku Alfred Russel Wallace, ya. Di sana ada pemberian nama untuk salah satu ruas jalan di Ternate bagi nama Wallace. Yang menarik adalah nama itu disebut A.R. Wallace. Ya, saya nanya kenapa namanya A.R. Ya karena dia orang kita, Abdurrahman Wallace katanya gitu. Saya terus berpikir, rupanya obrolan gitu ya selama acara itu, Wallace itu ternyata orang Indonesia yang lahir di Inggris katanya gitu dianggap. Tapi konteks itu juga bisa dipakai pada Rumpius, konteks itu bisa dipakai pada banyak saintis yang mungkin menganggap ladang tempat dia meneliti itulah kampung kelahirannya dia. Dan kalau nanti Prof. Sangkot atau Marco menjelaskan, pasti saya pikir akan menarik bisa mengimajinasikan bagaimana saintis itu bekerja di suatu tempat dan itu merupakan markas tempat dia bekerja dengan imajinasi tentang kampung halaman dalam dunia sains gitu ya. Itu mungkin nanti akan menjadi pembahasan yang menarik. Nah, berikutnya adalah saya mau menjelaskan bahwa aktivitas menerjemahkan dan menerbitkan buku Rumpius ini, sekali lagi ini adalah langkah yang pertama. Berikutnya kita akan menerjemahkan 5 jilid lagi dari karya Rumpius, dan jilid pertama kita akan mulai kerjakan. Dan kita tahu bahwa kita perlu mendapat sokongan dari berbagai pihak, dan karena itu kita membuat satu edisi khusus, ya. Yang edisi itu sebenarnya terilhami waktu kemarin kita membuat crowdfunding untuk dana penerbitan buku Marco dengan menjual 100 edisi khusus. Sebenarnya kita sudah bisa mengcover untuk aktivitas penerjemahan dan pencetakan buku karya Rumpius 1 jilid. Yang mungkin kalau diterjemahkan bisa menjadi, yang sekarang itu 800 halaman ya. Ya mungkin jumlahnya nggak akan jauh berbeda, akan sekitar 800 halaman. Jadi kita membuat 100 edisi khusus yang dibuat di tiap edisinya diberi nomor unik, dan pembelinya dianggap akan menjadi bagian dari mereka yang memberikan sumbangan atau bantuan dana gotong royong untuk penerbitan dan pencetakan berjalan memungkinkan sampai ke jilid-jilid berikutnya karya Rumpius. Itu kali ya sebagai pengantar ya. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang udah hadir.
mahasiswa dari Natgeo, ada teman lama saya Fuad, ada Fadrik, ada Om Wilson. Makasih sudah datang ke peluncuran buku Rumpius. Kami senang bisa menerbitkan karya klasik dan memberi sumbangan pada bagaimana caranya historiografi Indonesia memberi ruang pada sejarah ilmu pengetahuan yang kurang mendapat tempat selama ini. Makasih. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah hadir untuk membicarakan tentang acara yang akan sepekan depan kita selenggarakan. Perkenalkan, saya Titi, saya dari Taiping, Indonesia. Jadi ceritanya agak random. Ketika saya lihat komunitas bambu mau menerbitkan buku Rumpius, saya langsung PO waktu itu, Bang. Saya PO lalu nunggu lama gitu ya, karena ya emang dari awal ya saya mengenal Rumpius tahun 2010 waktu itu di Papua. Kebetulan saya memang sering menulis tentang anggrek waktu itu di majalah Flona, kelompoknya Kompas Gramedia. Nah, saya membaca Orchid of Rumpius saat itu, dan ketika membaca deskripsinya kok beda gitu. Deskripsi itu indah, kemudian puitis gitu. Akhirnya saya mencari, saya kenal ada beberapa nama tumbuhan yang pakai Rumpius kan, ada Sikas rumpii, terus rumpii gitu. Nah itu siapa dia memang tidak seterkenal Wallace dan mungkin Reinward dan tokoh-tokoh Teisman, tokoh-tokoh Botani yang ada di kebun raya gitu. Nah, saya dan Bang Rizal agak berbeda latar belakang ya, beliau sejarawan dan saya memang di tumbuhan, di tanaman gitu, dan lingkungan saya juga orang-orang tanaman. Lalu ketika buku ini mau terbit, saya nawarkan untuk didiskusikan di Taiping Indonesia gitu. Jadi untuk sekedar teman-teman tahu, Taiping Indonesia itu galeri karpet yang dibikin hand tufted, kayak kristik lah itu, jadi handmade itu sejak akhir tahun Perang Dunia Kedua. Jadi sejarahnya adalah untuk waktu itu untuk para imigran di Hong Kong yang nggak ada kerjaan lah gitu. Terus akhirnya mereka bikin karpet itu dan ternyata menjadi brand luxury di seluruh dunia gitu. Nah, salah satu tempatnya ada di Jalan Purworejo nomor 23. Di tempat itu ada lounge yang bisa kita gunakan untuk diskusi gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol dengan Kobam, gimana kalau launchingnya di situ gitu. Dan ternyata Kobam memang mau launching tapi sudah digote. Dan saya sayang juga kalau hanya launching buku gitu. Tadinya memang hanya diskusi buku di Taiping gitu. Terus akhirnya Rumpius ini kan sebenarnya menginspirasi banyak hal. Dia tidak hanya botanis, tidak hanya naturalis, dia geologis, dia juga pencatat gempa tsunami pertama yang di Ambon yang dengan catatan yang detail. Lalu kisah hidupnya yang kayaknya itu kemalangan tidak segan untuk menghampiri dia terus gitu loh. Bahkan ketika bukunya udah selesai pun nggak boleh terbit gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya kita bikin diskusi yang membawa sejarah dan botani itu keluar dari cangkangnya. Karena selama ini kan sejarah mungkin lebih banyak orang membaca ya. Tapi botani itu jadi kayak miliknya orang biologi, miliknya para peneliti saja gitu. Bagaimana itu ditarik keluar gitu. Karena sebenarnya di Indonesia itu banyak citizen scientist yang betul-betul hidupnya mencintai apa yang dia kerjakan dan menghasilkan banyak spesies baru. Mereka bukan orang-orang biologi justru gitu. Bahkan ada yang dari electrical engineering jadi taksonomi, ada dari sastra Jepang jadi taksonom gitu. Nah, akhirnya Bang Rizal ngasih ide, gimana kalau kita kasih tempat orang-orang itu untuk hadir gitu. Nah, akhirnya kita susunlah rangkaian Pekan Rumpius. Terus karena di Taiping itu banyak bahasa Inggrisnya gitu, jadi kita namain Unearthing Rumpius, jadi menggali kembali Rumpius. Pada saat itu nanti akan hadir, jadi kami mempertemukan antara biologi, sejarah, dan fashion juga
Jadi orang dari hutan dan ke fashion kan kesannya jauh, padahal enggak. Itu betul-betul terjalin dalam satu event ini gitu. Yang di sini hari ini, kemudian di Taipei mulai nanti ada preskon tanggal 4 jam 2. Jadi kawan-kawan kalau yang hadir di sini dengan kami berharap untuk bisa ngobrol lagi nanti tanggal 4 di Taipei Indonesia. Nanti ada pameran lukisannya Pak Karyono. Beliau adalah salah satu pelukis botani yang ada di Indonesia. Kemudian ada display kebaya, karena kebaya juga menyimpan sejarah yang panjang di Indonesia juga dari busana. Itu aja sih. Jadi nanti ada beberapa kegiatan di sana. Dan ini saya akan tunjukkan tadi ide Bang Rizal untuk terus menerjemahkan karya Rumpius. Saya rasa itu hebat sekali gitu. Satu hal yang saat itu saya katakan gila gitu. Tapi ya itu memang harus ada yang melakukan gitu. Ini salah satu lukisan Pak Karyono yang akan dilelang. Nanti hasilnya akan untuk menyumbang penerbitan buku selanjutnya. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Almira. Ya, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, apakah kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, ini tapi belum sempat dikirim karena baru jadi tadi pagi banget dikirim. Ini Dendrobium Johannes dari Papua. Kalau Karyono nanti kita bingkai. Jadi tanggal 4 ya kita akan menyaksikan ini agak rapi ya. Kita akan lelang untuk biaya penerbitan buku selanjutnya. Foto. Ya emang ada edisi khusus buku Rumpius tentang anggrek ya. Bukunya nggak tebal, tipis tapi mengulas tentang anggrek. Ya Selain ini juga akan ada pelukis yang akan bekerja selama acara di Taipei, akan melukis sepanjang 6 sampai 9 meter. Dia akan merespon dari bacaan dia tentang Rumpius dan sama akan disumbangkan dan dilelang lukisannya untuk membantu dana penerbitan edisi selanjutnya dari karya Rumpius. Pelukisnya namanya Edi Bonetsky ya. Ini anggrek ya. Kebetulan di buku Rumpius ketika nanti ada lihat contohnya situ dibuka di halaman pertama ada halaman persembahan untuk pelita hidupku Susana. Jadi Rumpius waktu itu pernah menamai salah satu anggrek ya dengan nama istrinya yang ketemu di Ambon waktu itu namanya Susana dan dia menamakan salah satu anggrek itu dengan Flos Susanae. Iya kalau nggak salah seperti itu ya. Ya untuk melanjutkan acara konferensi pers ini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini sudah ada barcode yang bisa di-scan untuk mengakses naskah konferensi pers hari ini. Dan saya juga ingin ingatkan acara ini berlangsung dari tanggal 2 sampai 12 November. Dan mulai dari sini tanggal 2 kita ada acara peluncuran ini dan ada diskusi nanti dengan Prof. Sangkot Marzuki dan Maroko Kusuma Wijaya. Lalu tanggal 4 dilanjutkan acara relaunching ya di Taiping. Dan juga ada diskusi di situ tentang etnoekologi maritim di Taiping Gallery Indonesia. Dan pembicaranya ada Mbak Dian Oktaviani, ahli etnoekologi maritim Indonesia, dan di situ juga ada siapa ya? Ahmad Arif sebagai jurnalis sains dari Kompas. Dan berikutnya acara lanjutannya bisa diperhatikan di Instagram Komunitas Bambu ya. Di situ ada lengkap jadwal kita dari awal sampai akhir. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, kami tutup acara pers conference hari ini dan kita bisa lanjut acaranya di auditorium. Oke, terima kasih.